Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Chandra Jogro dalam program Takjil Intelektual ISNU Kabupaten Malang. Apa kabar pemirsa Takjil Intelektual ISNU? Semoga sehat dan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di episode kali ini kita akan berbincang tentang tema yakni lagu-lagu Islami versi Jawa dengan narasumber kita yang luar biasa. Di sebelah saya sudah hadir dengan beliau sahabat Ghafur Ya Jalali. Baiklah, tak usah berlama-lama, mari kita sapa beliau, sahabat Ghafur. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya? Sehat. Perlu diketahui, saya lebih akrabnya manggil Mas Ghafur. Beliau juga aktif di beberapa grup musik, terutama yang hari ini yang beliau tekuni yakni di grup Sanggar Seni Jagong Maton Santenayakan Amin. Beliau adalah juga direktur di situ dan membina, melatih santri-santri. Cocok kiranya tema pada kesempatan kali ini yakni lagu-lagu Islami versi Jawa. Kita akan berdiskusi bersama Mas Ghafur beberapa poin penting dalam takjil intelektual pada episode kali ini. Baik Mas Ghafur, ini saya ingin bertanya ini beberapa hal ini. Kita ini sifatnya jagung maton. Mas, lagu-lagu Islami versi Jawa itu kan banyak sekali. Ada yang saya ketahui seperti Lir-Ilir gitu ya, terus Turi-Turi Putih, dan banyak sekali, termasuk yang juga dilantunkan dengan gendingan-gendingan Jawa. Saya ingin bertanya Mas, bagaimana menurut jenengan lagu-lagu Islami versi Jawa itu mencerminkan keunikan budaya dan tradisi lokal? Dan saya yakin di situ ada pesan-pesan, ya, hikmah-hikmah yang disampaikan melalui karya seni itu. Menurut jenengan bagaimana? Iya. Jadi gamelan ini merupakan alat musik tradisional Jawa yang sudah mendunia, Mas. Ini ada keunikan-keunikan dari alat musiknya. Yang pertama, gamelan ini ada namanya gamelan pelok dan selindro. Kemudian dari susunan tangga nada ini sudah ada nilai Islam di situ. Yang pertama ini adalah di belakang panjenengan ini ada selindro. Selindro ini unik. Jadi ada dimulai dari angka 6, 1, 2, 3, 5, 6. Maksudnya apa? Dari jumlah angka yang ada di notasi gamelan ini berjumlah 17. Nah, itu ada angka yang enggak urut ya, Pak? Enggak urut, ada angka 4-nya enggak ada. Kecuali di pelok seperti itu. Nah, ini sesuai dengan jumlah sholat yang ada yang biasa kita lakukan sebagai umat muslim, seperti itu. Itu dari alat musiknya. Kemudian kenapa kok orang-orang Jawa itu mudah sekali menerima pesan-pesan melalui nada, melalui lagu? Sebenarnya orang Jawa itu memang dari dahulu sebelum para wali datang ke tanah Jawa ini memang sudah suka dengan tembang-tembang, suka dengan sanepan-sanepan, suka dengan yang bahasa kerennya adalah sastra, seperti sastra, gitu. Kemudian itu sudah diteliti oleh para wali sehingga para wali mengambil atau yang biasanya kita sebut dengan asimilasi budaya. Jadi Islam mengetahui kesenangan orang Jawa, oh Jawa itu sukanya tembang, oh Jawa ini mudah menerima dengan lagu-lagu, maka para wali itu menyusun sebuah lagu, menyusun sebuah tembang, lir-ilir, seperti Turi-Turi Putih, seperti
apa itu namanya pepeling yang baru-baru ini, yang itu semua Gundul pacul. gundul pacul, itu semua apa itu namanya memuat nilai-nilai tentang keislaman. Jadi tidak hanya sekedar membuat sebuah lagu, tapi ada nilai dakwahnya. Ya? Betul sekali, betul sekali. Karena itu yang mudah diterima. Kalau misalkan orang apa itu para wali datang ke Jawa ini, kemudian langsung orang Jawa kalau sholat harus wudhu dulu, nawaitu wudhu'a, maka kesulitan. Dibikinlah lagu fardu wudhu iku nanam perkara nih. Jadi di situ sudah menjelaskan, oh ternyata fardunya wudhu itu ada 6, tanpa disadari mereka sudah paham. Seperti itu. Jadi sebenarnya penciptaan kreasi-kreasi melalui kesenian, apalagi musik itu sebenarnya tidak hanya untuk kesenangan ya. Iya, betul. Jadi para wali dulu itu memang ada niat tersendiri. Betul. Jadi untuk masuk ke masyarakat itu tidak melulu harus dengan kata-kata yang keras, ya, kata-kata yang kita itu kenceng gitu, tapi bisa pakai cara yang lembut gitu ya. Betul sekali. Yang apa itu namanya ciptaan para wali yang fenomenal itu adalah tembang Macapat. Macapat itu ada 11. Jadi di situ menceritakan tentang jalan kehidupan manusia sejak dalam kandungan sampai dikubur. Ada apa itu namanya Mas Kumambang, kemudian ada macam-macam, ada 11 termasuk Asmorondono, Poco, Mekatroh dan sebagainya. Yang itu menceritakan tentang jalan kehidupan manusia. Unik sekali. Mas Sufur. Iya. Kan jenengan sering ikut dengan kiai, terus bersinggungan langsung dengan para budayawan, para seniman. Ada nggak yang selama perjalanan jenengan bersinggungan dengan beliau-beliau itu ada hal menarik yang bisa di-sharingkan nggak ke sahabat ISNU seluruh Indonesia ini? Jadi di dalam musik Jawa ini sangat unik. Yang pertama, musik Jawa ini yang memuat nilai-nilai Islam ini bisa diterima di setiap kalangan. Itu unik. Baik kalangan apa itu namanya masyarakat bawah, kemudian kalangan intelektual, kalangan apa itu namanya pejabat, itu bisa dinikmati. Contoh saja kalau di kalangan bawah di masyarakat umum itu ada yang sekarang viral itu bantengan, itu masih menggunakan sholawat yang digabung dengan gamelan seperti itu. Ada reok Ponorogo, kemudian ada kuda lumping, itu semuanya masih menggunakan sholawat. Nah itu artinya bahwa sholawat atau lirik lagu Islami yang menggunakan gamelan ini mudah diterima seperti itu. Yeah. Terus saya pernah dengar Mas, orang ini kan kita di Jawa ya. Ini tema kita kan lagu-lagu Islami versi Jawa. Ya. Artinya Jawa itu identik dengan permainan musik gamelan. Nah, itu saya pernah dengar permainan musik yang paling sopan itu ya pemain gamelan. Nah, ya. Karena semuanya mainnya sambil duduk. Itu bagaimana Mas? Ya betul. Jadi tidak ada pemain gamelan itu yang berdiri misalkan. Kalau kita ketahui musik apa itu namanya yang dibawa oleh apa itu namanya orang-orang Eropa ke Indonesia seperti alat musik modern, gitar, drum, keyboard itu bermain dengan berdiri. Paling tidak kalau pemain drum itu duduk tapi di atas. Tapi kalau gamelan pasti duduknya di bawah. Kemudian duduknya dengan bersila. Kemudian duduk dengan tegap baru bisa memainkan alat musik. Kalau misalkan pemain gamelan itu sambil berdiri, otomatis tidak bisa memainkan musik. Sulit, gimana gamelan? Saya belum pernah mengetahui itu. Nah, kemudian kalau misalkan main alat musik dengan dengan duduk berjigang, kan? Wah tidak elok. Tidak sopan. Nggak enak juga. Enak juga dipandang. Nah itulah makanya bisa dikatakan bahwasanya musik gamelan itu pemain-pemainnya pasti orang yang sopan-sopan. Nah, seperti itu. Kemudian juga apa itu namanya permainan musik dalam gamelan itu tidak ada yang saling mendahului.
pasti harmoni. Makanya gamelan itu sering orang menyebut itu bahwa gamelan ini adalah instrumen musik yang paling rumit dan yang paling indah. Nah, seperti itu. Suatu poin penting bahwa musik ya dalam hal ini adalah lagu yang kalangannya para wali, terus para seniman-seniman yang luar biasa itu sebenarnya tidak hanya sekedar untuk kesenangan, Betul. tapi ada nilai-nilai dakwah yang itu bisa merasuk ke dalam kehidupan masyarakat gitu Mas. Betul. Terus ini Mas, ini kan generasi muda, ini kan untuk melestarikan budaya, utamanya dalam hal bidang kesenian ini. Nah, menurut jenengan, ya, apa yang harus kita lakukan ini sebagai anak muda, apalagi yang sekarang ini pengaruh budaya pop, terus pengaruh gadget, pengaruh apapun itu kan pasti ada efek. Nah, Betul. kalau menurut Mas Gofur sendiri, kita sebagai generasi muda NI yang masih muda-muda ini untuk melestarikan budaya itu yang paling mudah itu bagaimana? Harus selalu bersama-sama para budayawan, bersama-sama para musisi ini untuk selalu mengadakan kegiatan-kegiatan yang mengandung dengan nilai budaya. Misalkan kita terus berlatih. Kemudian kita di tempat-tempat seperti balai desa, seperti di madrasah, seperti di pondok pesantren mungkin itu diadakan semacam itu. Jadi mempersering kayak event-event gitu. Nah, betul. Tidak hanya event-event, tapi latihan rutin itu juga sebenarnya menghidupkan atau melestarikan seperti itu. Tidak bisa dipungkiri bahwa gamelan itu sudah terbiasa terdengar di telinga orang Jawa seperti itu. Kalau sering didengarkan ke kalangan anak muda, saya yakin pasti akan suka. Terus ditambah semakin majunya zaman seharusnya semakin mudah untuk mengembangkan, untuk berlatih, untuk berkarya harusnya semakin mudah. Semakin mudah. Wong di luar negeri loh, gamelan itu sudah digaungkan. Banyak fakultas-fakultas tentang pedalangan, tentang karawitan, tentang bahasa Jawa. Nanti kalau tidak kita lestarikan, maka bisa-bisa budaya kita yang diambil oleh bangsa lain seperti itu. Terakhir ini Mas, terakhir kita ini kan ISNU, dari ISNU yang mendengarkan ini adalah sahabat-sahabat ISNU, para intelektual, para pemikir, profesor, dosen, para tokoh di berbagai bidang keahlian. ISNU ini kan adalah laboratoriumnya NU. Kiranya sebagai statement penutup, apa yang bisa dikolaborasikan atau dikerjakan oleh sahabat ISNU Indonesia dalam hal kaitannya adalah pelestarian lagu-lagu atau pelestarian budaya Islami khususnya yang ada kaitannya dengan Jawa ini? Ya, jadi mungkin harapan kami ada kurikulum paten yang dilaksanakan di setiap sekolah tentang adanya musik gamelan seperti itu. Kalau di daerah barat, di daerah Tulungagung, di daerah Jogja, di daerah Solo itu sudah banyak. Tapi di daerah Tulungagung ke sini itu semakin berkurang. Yaitu untuk melestarikan seperti itu, kita kerjasama diadakan kerjasama dengan para pegiat seni budaya lokal yang di situ, kemudian membuat kurikulum bersama. Jadi senimannya bisa ikut mengajar di sekolah, muridnya bisa menuntut ilmu pada para ahli seni musik seperti itu. Jadi terus berkembang. Ya, itu saya jadi ingat itu pernah nonton itu sebuah video di beragam sosmed itu. Jadi yang di luar negeri saja malah belajar gamelan sampai ke Indonesia terus dibawa kembali ke negaranya. Lah kita malah itu. Jadi saya pikir tadi itu sebuah usulan yang luar biasa. Jadi artinya masuk ke kurikulum sebenarnya. Ya, betul. Oke. Terima kasih Mas Gofur atas kesempatan yang luar biasa pada program
takjil intelektual kali ini. Semoga nanti hal-hal diskursus terkait seputar kebudayaan, kesenian itu terus berkembang dan kelestarian budaya, apalagi dalam hal penciptaan lagu-lagu Islami Jawa terus bisa dilakukan oleh kita semuanya, khususnya bagi warga Nahdliyin. Demikian acara takjil intelektual pada kesempatan kali ini. Di kesempatan selanjutnya, di episode selanjutnya, kita akan membahas dengan tema-tema yang lebih menarik lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.